manusia paling istiqomah yang omongannya paling bisa dipegang sedunia ini. Dengan sikon seperti ini, lu harus datengin pelatih Belanda. Siapa tahu dia Ya intinya pelatihnya Borneo FC untuk menggantikan Sintayong di kursi kepelatihan timnas. Gak usah jauh-jauh, nih contoh ya. Peter Haustra, Borneo. Katanya nggak pernah nonton Ligue 1. Gue nggak nonton Ligue 1, paham? Tapi kok bisa-bisanya merekomendasikan pelatih Ligue 1? Oh, pernah megang timnas juga kan sebentar kan? Ya zaman apa dulu? Oh iya. kecuali memang yang kita inginkan adalah timnas kita hancur, kita kembali lagi Masa kegelapan. Nah, masa kegelapan, mau kita balik ke itu lagi? Atau kita balik lagi ke masa di mana kita di-ban oleh FIFA, mau? Kita gak menikmati lagi. Kembali ke zaman kegelapan. Apakah teman-teman mau kembali ke zaman kegelapan? Bener-bener gelap, Jo. Gelap gulita. Mulai dari isu mafia di Piala AFF 2010, gagal emas SEA Games di 2011, dualisme kepengurusan PSSI, rekrutmen naturalisasi yang apontah, keno Bennett FIFA, Piala Asia tak pernah lolos. Saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Dan mereka yang seharusnya out ya. Mereka yang seharusnya out. Jadi saya harapkan jangan ada siapapun orang itu yang coba untuk menggiring opini di sosial media kita. Seolah-olah membuat kubu. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Jadi kalau misalnya mau ganti pun gantinya yang level lebih tinggi lah. Masa dari Ligue 1, nanti apa bedanya sama Simon McManamy, boy? Nah, dia kan berani pasang target final. Artinya kalau berani pasang target final, minimal lu di grup lebih serius lah. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Targetnya ini adalah jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka menengahnya apa? Kita harus bisa mempertahankan SEA Games. Kalau kita raih juara, tentu kami akan menurunkan pemain-pemain yang memang levelnya sama. Singapura yang 4 kali juara, ada yang mengatakan bahwa buat apa juara Piala AFF 4 kali kalau nggak tampil di Piala Asia. Distorsi itu kan yang kemudian disimpangkan. Siapa bilang Singapura tidak pernah lolos Piala Asia gitu. Singapura 1980 lolos Piala Asia gitu. Ini peserta Piala Asia 1980. Mana yang kau bilang Singapura lolos? Mana? Nggak ada Singapura lolos Piala Asia 1980 ya. Berarti si Akmal itu ngawur. Erick Thohir akhirnya ungkap mengapa mafia di Indonesia tidak menyukai dan ingin melengsarkan Sintayong. Salah satu gebrakan yang tengah dibuat oleh Erick Thohir adalah dengan memberantas banyak mafia bola yang ada di Indonesia. Kita tidak berharap wasit meniup peluit itu karena aturan dari BAM. Soal mafia bola, rasanya PSSI sudah paham betul tentang komunitas busuk yang membuat sepak bola Indonesia sulit berkembang. Beri kesempatan saya melakukan perbaikan untuk sepak bola secara menyeluruh. Tim nasional sudah, liga sudah, sekarang jantungnya PSSI. Dan saya yakini ini ke arah lebih baik karena seluruh masyarakat sepak bola, seluruh stakeholder sepak bola ingin tadi sama ketika memberikan amanah kepada saya, ingin sepak bolanya ini bersih. Tidak ada lagi match fixing, kalau ada ya kita gigit, udah pasti. Di mana ada aset PSSI dikelola pribadi, nggak boleh. Ada, mohon maaf, kegiatan-kegiatan itu ada cashback. Ya, saya dalam melakukan audit menemukan hal-hal itu. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi jika anggota PSSI banyak yang terlibat dari aksi skandal busuk tersebut. Jadi mafia bola itu ada di dalam PSSI? Ada dalam PSSI. Masih ada orang yang sampai sekarang? Mereka sangat tidak senang jika tujuan mereka tidak terpenuhi di PSSI. Ya, kalau dia tahu malu dia mundur atau Exco berani ambil keputusan. Akibatnya jika ada yang tidak sejalan dengan mereka, pasti bakal mereka singkirkan. Nama yang santer terdengar bakal disingkirkan tak lain adalah nama pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Jangan terprovokasi ya, gara-gara Bung Towel. Malah kita terpecah belah, supporter terpecah belah. Kali ini stay out. Besok siapa? Pak Erick out. Besok apa? Revolusi PSSI. Besok apa lagi? Kembali ke zaman kegelapan. Sintayong yang dianggap sebagai penghambat kepentingan mereka dalam mencari keuntungan pribadi. Pelatih asal Korsel itu diketahui tidak mau diatur oleh beberapa oknum pejabat PSSI. Ada yang namanya Sananta, ada yang namanya Jens Leven. Udah teruji di U20 kemarin. Kita bukan mengecilkan yang ada, tapi kenapa nggak dipakai? Tapi ini kesepakatan bersama.
Sinteyong juga menolak dengan memasukkan pemain titipan ke dalam skuadnya. Sikap Sinteyong inilah yang membuat orang-orang dalam PSSI jengah sehingga menghasut anggota Esko PSSI untuk melengsarkan Sinteyong. Kalau kita ini punya logika ya, kalau kita ini ngikutin perkembangan timnas dari zaman dulu ya, sebelum ditangani Sinteyong, pernah nggak sih kita itu juara AFF? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Kenapa nggak ribut? Kita tuh nggak pernah juara AFF dulu-dulu tuh ya. Kenapa nggak pernah ribut? Kenapa sekarang setelah ditanganin Sinteyong, kok kalian ribut? Gagal di AFF. Padahal yang harusnya disalahkan adalah satu orang, yakni Toel. Karena Toel pernah bilang kayak gini, dengerin ya. Masih saya ngomong bang, Arkan Fikri yang ini anak-anak timnas U20 yang menurut saya sih punya potensi bagus. Robi Darwis, Arkan Fikri kenapa nggak masuk? Karena Arkan Fikri bisa main di posisi yang Rehan main gitu loh. Pertanyaannya yang nggak boleh kita lupa, kita harus bangun sepak bola Indonesia. Sekarang pelatih tim nasional Sinteyong, dia pelatih tim nasional Indonesia, bukan pelatih tim nasional naturalisasi. Sekarang apa hasilnya? Pemain-pemain yang dibilang Toel ini hebat, kenapa mereka nggak berdaya di ASEAN? ASEAN lo ini ya, passing payah, shooting payah juga, pressing payah, stamina pun payah. Terus apa dong yang dibanggakan? Game lah, kenapa harus emosi ketika nggak lolos? Cuma gara-gara dikomporin sama satu orang. Kan yang jadi biang kerok menurut Toel itu bukan masalah pemain ya, tapi Sinteyongnya kan. Ya. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF ke Jakarta, pihak AFF tuh marah sama Sinteyong ketika kita mau menurunkan tim U22. Pihak AFF marah sama Sinteyong? Iya, karena kita mau menurunkan U22. Gue bertanya-tanya, kok bisa panitia AFF ngomong sama dia? Emang dia siapa? Orang PSSI juga bukan. Kalau ada orang-orang seperti itu, saya pikir mereka lah pengkhianat terbesar. Kalau bisa, berikan penjelasan dari semua angle. Seperti yang saya berikan sekarang. Sinteyong ada kesulitan, para pemain juga sulit. Ketua umum juga wajar harus memonitor. Karena biar bagaimanapun juga, dia juga ingin agar timnas ini minimal lolos. Jangankan ketua umum PSSI, saya juga inginnya menang lawan Laos dan juga lawan Filipina. STY out, Erick Thohir out. Dari tagar ini saya jadi ingat satu kisah klasik, yaitu tentang monyet dan petani jagung. Suatu saat si para monyet ini berkumpul di satu kebun jagung untuk merayakan bahwasanya musuh mereka yang sering ngejar-ngejar mereka, yaitu petani, meninggal kan begitu. Nah, mereka setelah merayakan, 1 bulan kemudian mereka kelaparan nih para monyet ini. Kenapa? Karena si petaninya meninggal, tidak ada lagi yang menanam jagung. Sudah dapat korelasinya antara STY out dan Erick Thohir out dari kisah monyet dan petani ini. Coba renungkan bersama.